Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita lanjutkan pembahasan dari bab mekanika tanah 2 sebelumnya, di mana sebelumnya kita bicara pemampatan tanah dalam hal penurunan konsolidasi, yaitu penurunan immediate settlement, consolidation settlement, dan secondary settlement. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang time rate consolidation atau waktu konsolidasi. Oke, selanjutnya tentang waktu konsolidasi sendiri. Jadi, kita sudah tahu di pertemuan video sebelumnya, jadi dengan adanya proses pemampatan atau konsolidasi, yaitu proses keluarnya air dari dalam pori tanah, maka efeknya adalah permukaan tanahnya akan turun, airnya naik. Sehingga tanah itu menjadi, ya efek sampingnya menjadi lebih padat, tapi yang jelas permukaannya akan turun. Nah, peristiwa keluarnya air dari pori itu ada yang sangat cepat, misalnya di pasir, yaitu immediate settlement, langsung dibebani saat itu juga dia airnya langsung keluar. Ada juga yang lambat, contohnya di tanah lempung, lanau, atau tanah gambut, itu lambat dia keluarnya air porinya. Nah, sehingga ada fungsi waktu di situ. Nah, kali ini kita akan bahas time rate consolidation, jadi kita akan membahas bagaimana memprediksi berapa lama kira-kira pemampatan itu terjadi dan kapan dia selesai. Jadi kapan di mana dia nggak mampat lagi. Itu diperlukan untuk nantinya perencanaan proyek. Jadi misalnya kita yang kita inginkan adalah setelah kita bikin bangunan itu tidak akan turun lagi. Kenapa? Karena contoh banyak kasus di Kota Banjarmasin yang ruko-ruko miring kan. Jadi setelah jadi itu dia setelah terjadi setelah terjadi proses konsolidasi, dia miring di situ. Nah, okay. Nah, ini kita akan bicara bagaimana kira-kira kita berapa lama kira-kira waktu yang kita perlukan. Nah, sekarang waktu konsolidasi sendiri, formulanya itu pertama diusulkan oleh Terzaghi pada tahun 1948, di mana Terzaghi mengusulkan metode untuk menghitung waktu konsolidasi dengan beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, tanah adalah homogen. Jadi dianggap tanahnya adalah homogen. Kemudian kedua, tanah dalam kondisi jenuh. Itu dianggap tanah dalam kondisi jenuh. Selanjutnya, kemampuan pemampatan air dan butiran diabaikan. Kemudian aliran air hanya terjadi pada satu arah, pada arah pemampatan. Jadi air itu sebenarnya kalau di dalam tanah, air itu kan bergerak ke segala arah. Tapi oleh Terzaghi untuk menyederhanakan perhitungan time rate consolidation, jadi kita anggap air hanya bergerak satu arah, yaitu vertikal, bisa ke atas, bisa ke bawah. Dan kemampuan pemampatan air dan butiran diabaikan. Sebenarnya pada saat dia dibebani, air itu nggak akan langsung keluar. Ada kemampuan dia untuk menahan dulu. Kalau dia sudah dilewati, baru air akan keluar. Dan yang terakhir, asumsi yang digunakan adalah hukum Darcy berlaku, yaitu hukum Darcy-Weisbach. Nah, untuk memperoleh cara menghitung time rate consolidation, Terzaghi menurunkan beberapa formula, yaitu kita lihat dulu gambar 810. Nah, ini adalah dasar asumsinya. Jadi ada modelnya adalah ada pasir di bawah, kemudian ada clay, ada pasir lagi di atas, dengan ada muka air di atas pasir tersebut. Nah, perlu kita ketahui, pasir ini adalah lapisan yang permeable, jadi dia bisa dilewati air. Nah, jadi kalau seperti ini, misalnya airnya kita ambil dari dalam clay, maka air dalam clay ini bisa ngalir ke atas lewat pasir atas atau ke bawah lewat pasir bawah. Dan di sini ada pipa air di sini, pipa kapiler. Oke, kembali ke sini. Jadi dari gambar 810, lapisan tanah lempung yang memampat, jadi untuk menghitung time rate consolidation, kalau immediate pasir nggak perlu kita hitung, karena saat itu juga yang perlu kita perhatikan adalah clay, lempung lanau ini. Jadi di sini yang kita perhatikan,
kita asumsi kelai yang kita hitung adalah setinggi atau setebal 2H. Jadi lapisan tanah lempung yang memampat adalah tebalnya 2H, beban delta sigma. Jadi di sini supaya dia turun dikasih beban di atasnya. Ini ada delta P di sini atau delta sigma, diberikan tegangan air pori akan bertambah. Nah, yang ditinjau pada titik A di sini, yaitu di tengah-tengah lapisan lempung. Jadi, pada titik A ini kecepatan air yang mengalir keluar dikurangi kecepatan air yang mengalir masuk adalah kecepatan perubahan volumenya. Jadi, seberapa cepat air yang keluar dikurangi seberapa cepat air yang masuk itu adalah kecepatan perubahan volumenya. Sehingga do Vz per do Z dx dy dz sama dengan do V per do T di situ. Jadi ada D, ada dV dt, ada do V do T, kan ingat di situ. Kemudian hukum Darcy berlaku, sehingga hukum Darcy yaitu Vz sama dengan K kali I adalah sama dengan minus K kali do H per do Z sama dengan minus K per gamma W do U do Z, sehingga dua persamaan ini kita gabungkan menjadi minus K gamma W sama dengan do kuadrat U per do Z kuadrat dx dy dz sama dengan do V do T. Ini pegang dulu. Jadi persamaan pertama yang kita peroleh adalah min K per gamma W do kuadrat U per do Z kuadrat dx dy dz sama dengan do V per do T. Ini persamaan pertama. Nah, ini fungsi gerakannya, aliran air sebenarnya. Kemudian, perlu kita ingat lagi, volume pada tanah V besar sama dengan Vs per Vv. Volume pada tanah adalah gabungan dari volume solid, volume butir padat ditambah volume pori, volume void, Vv. Jadi Vs per Vv sama dengan volume solid Vs tambah volume void dapat dihitung dengan angka pori kali Vs. Jadi sama dengan Vs tambah E kali Vs di sini. Nah, ini. Jadi volume tanah total sama dengan volume solid tambah volume void sama dengan volume solid tambah angka pori kali volume solid. Sehingga kalau kita pindah volume solidnya ke kiri, ganti ruas ke kanan, volume solid sama dengan volume total per 1 plus E. Dan volume total, kalau lihat gambar ini, volume total adalah fungsi dari X, Y, dan Z karena dia volume. Sehingga volume solid sama dengan volume total dibagi 1 plus E sama dengan dx dy dz per 1 plus E. Nah, kembali ke persamaan pertama tadi. Di sini min K per gamma W sama do U kuadrat U per do Z kuadrat dx dy dz sama dengan do V per do T. Nah, di sini kita peroleh Vs sama dengan V per 1 plus E dx dy dz per 1 plus E. Dan V sendiri adalah Vs plus E kali Vs. Sehingga do V per do T sama dengan do per do T. V-nya kita masukkan persamaan Vs plus E kali Vs menjadi do Vs per do T tambah E do Vs per do T tambah Vs do E per do T. Karena tanah itu kita anggap dia tidak kompresibel, maka kemampuan volume solid, kemampuan mampatan butir padat kita abaikan. Sehingga do Vs per do T-nya kita anggap sama dengan 0, meskipun sebenarnya ada, tapi untuk menyederhanakan kita anggap dia 0. Karena tadi kan asumsi awal adalah kemampuan mampatan air dan tanah diabaikan, sehingga komponen kemampatan butir do Vs per do T kita anggap sama dengan 0. Sehingga persamaan tadi menjadi do V per do T sama dengan Vs do E per do T. Dan Vs sendiri adalah dx dy dz per 1 plus E, sehingga sama dengan dx dy dz per 1 plus E do E per do T. Ini adalah persamaan 2. Nah, persamaan 2 kita kembalikan ke persamaan 1, maka min K per gamma W do kuadrat U per do Z kuadrat dx dy dz sama dengan dx dy dz per 1 plus E do E do T. Nah, dx dy dz nya hilang, sehingga
tertinggal adalah min K per gamma W do kuadrat U per do Z kuadrat sama dengan 1 per 1 plus do E do T di sini. Ini kan sama-sama dx kiri kanan, ada dx dz itu kita hilangkan sehingga persamaannya menjadi min K per gamma W do kuadrat U per do Z kuadrat sama dengan 1 plus do E per do T. Nah, kemudian kita masukkan rumus percepatan, di mana percepatan adalah fungsi jarak dibagi fungsi waktu sebenarnya. Sehingga di sini AV sama dengan koefisien pemampatan maksud saya. Koefisien pemampatan AV sama dengan delta E per delta sigma sama dengan do E per do sigma. Sehingga tukar ruas, do E sama dengan AV kali do sigma sama dengan AV kali do U, di mana AV adalah koefisien pemampatan. Sehingga persamaan tadi, yang gabungan tadi, min K per gamma W, do kuadrat U per do Z kuadrat sama dengan 1 per 1 plus E, sama AV do U do T. Karena do E-nya diganti. Jadi yang ini, posisi ini do E-nya kita gantikan menjadi AV do U. Kemudian, kita tukar ruas lagi, kita masukkan lagi. Min K per gamma W, do kuadrat U per do Z kuadrat sama dengan 1 per 1 plus E, AV do U do T. Masukkan ke persamaan 3, sehingga menjadi min K per gamma W, do kuadrat U per do Z kuadrat sama dengan min MV, do U do T, atau do U do T sama dengan K per MV kali gamma W, do kuadrat U do Z per do Z kuadrat sama dengan K 1 plus E0 per AV gamma W, do kuadrat U do Z kuadrat. Nah, jika K kali 1 plus E0 per AV kali gamma W kita nyatakan sebagai CV atau koefisien konsolidasi yang kita sudah belajar kaligrafi kemarin. Jadi, kalau koefisien konsolidasi CV sama dengan K kali 1 plus E0 per AV kali gamma W, maka persamaan tadi menjadi do U do T sama dengan CV kali do kuadrat U per do Z kuadrat, dengan CV adalah koefisien konsolidasi. Jadi koefisien konsolidasi adalah K1 plus E0 A kali gamma W. Nah, untuk menyelesaikan persamaan tersebut, maka karena ini adalah fungsi turunan, kita perlu batas. Sehingga batas awalnya Z sama dengan 0, di mana U-nya bekerja tegangan air pori, dan batas bawahnya adalah Z sama dengan 2H dr. Dengan HDR adalah panjang aliran air terpanjang. Nah, sekarang kita bahas dulu HDR. Jadi kita perlu menentukan HDR. Kalau dari gambar sini, gambar awal tadi, kita kembali ke sini, maka lihat di sini, air dari clay itu bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke sand atas, bisa ke sand bawah. Jadi dia bisa terbagi dua. Sehingga kalau clay-nya 2H, HDR di sini adalah 2H bagi 2. Masing-masing H ke atas, H ke bawah. Nah, HDR sendiri adalah panjang aliran air terpanjang. Jadi kalau dia double drainage dalam arti airnya bisa ke atas, bisa ke bawah kayak tadi, maka HDR sama dengan H per 2. Kalau tadi hanya kan 2H. 2H per 2 sama dengan H. Tapi kalau single drainage, misalnya dia cuma bisa lari ke atas aja atau ke bawah aja, maka HDR adalah H. Kalau misalnya kita tinjau lapisan lempung, di bawahnya adalah lapisan batu, dia nggak bisa lari. Air itu cuma bisa ke atas. Maka itu HDR adalah H. Tapi kalau lempungnya di antara pasir, itu bisa ke atas, bisa ke bawah, maka HDR-nya adalah H per 2. Dengan H tebal lapisan tanah yang memampat. Dan T sama dengan 0, delta U sama dengan delta sigma sama dengan sigma 2 aksen min sigma 1 aksen. Kemudian kita selesaikan dengan persamaan matematis, sehingga diperoleh U sama dengan delta aksen 2 dikurangi delta 1 aksen sigma F1Z F2T, sehingga diperoleh Z besar sama dengan Z per H, di mana Z adalah kedalaman yang ditinjau dan H tadi adalah panjang aliran, tebal lapisan yang akan ditinjau, dan faktor waktu T besar sama dengan CV per T kali HDR kuadrat. Time faktor waktu ini kita yang menentukan nanti. Nah, dari sini kita ketahui bahwa diperoleh
maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses konsolidasi, yaitu T kecil sama dengan T besar kali HDR kuadrat per CV. Dengan T besar itu adalah time factor, faktor waktu. Itu kita yang tentukan, nanti kita bahas setelah ini. Dan HDR-nya sendiri adalah kedalaman aliran. Jadi HDR drainage-nya, ketebalan aliran yang akan dialirkan, ketebalan air yang akan dialirkan, dan CV adalah koefisien konsolidasi. Nah, jadi inilah persamaan yang kita gunakan untuk menghitung berapa lama waktu pemampatan konsolidasi, yaitu T kecil. Kalau T besar, time factor. Jadi waktu konsolidasi atau T sama dengan T besar kali HDR kuadrat per CV. Nah, ini rumusnya yang dipegang. Nah, sekarang ini tadi kayak saya bilang, ini adalah T besar, ini adalah faktor waktu. Itu kita yang menentukan. Nah, apa yang mendasarkan kita menentukan faktor waktu? Jadi, kalau kita bagi, maka konsolidasi itu bisa kita bagi dari sampai beberapa derajat. Kalau konsolidasinya sudah 100%, artinya konsolidasinya selesai. Tanah tidak akan memampat lagi. Tapi sebenarnya realnya di lapangan sangat sulit mencapai konsolidasi 100%. Jadi biasanya kita nyatakan konsolidasi selesai kalau konsolidasinya itu 90%. Nah, konsolidasi 90%, konsolidasi 100 itu kita sebut sebagai U, derajat konsolidasi. Yaitu sebagai U adalah fungsi dari ketebalan lapisan tanah yang memampat dan faktor waktu pada kondisi double drainage. Nah, jadi di sini, kalau kita mau misalnya kita pengen tahu kapan dia selesai, maka T-nya kita ambil T90 pada saat U90 di sini. Nah, U90, dia hampir selesai. Jadi T-nya sendiri, time factor-nya adalah kita ambil T90. Nah, kalau misalnya saya pengen tahu kapan kira-kira konsolidasi berjalan 50% atau setengah, maka T-nya adalah T sama dengan T50, faktor waktu 50, HDR kuadrat per CV, dengan T50-nya berdasarkan U50 di sini. Nah, ini kita yang menentukan. Kalau kita mau selesai ya T90, tapi waktunya lama. Kalau enggak ya T50. Tapi yang jelas jangan, untuk perhitungan jangan pasang yang 100, karena sebenarnya realnya agak sulit. Nah, sekarang kita lihat. Di sini, di rumus ini ada tiga faktor. Pertama T besar, yaitu time factor. Kemudian HDR kuadrat, yaitu pengaliran ini, tebal lapisan yang memampat tadi, panjang aliran air terpanjang. Dan ada CV, yaitu koefisien konsolidasi. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Kembali ke koefisien konsolidasi tadi. Koefisien konsolidasi tadi ditentukan dari hasil tes konsolidasi di laboratorium. Bisa menggunakan metode Casagrande tahun 1940, bisa menggunakan metode Taylor 1942. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Kalau metode Casagrande, maka data yang diplot di kertas semilok. Nah, seperti kemarin. Jadi setiap beban yang diberikan ini seperti ini. Setelah diplot, baru kita tentukan R0, R50, R100, T50, dan T100. Caranya yang pertama gambar dulu kurva hubungan R versus T-nya. Kemudian perpanjang 2 garis, kurva yang lurus, koordinat pada titik A adalah R100, absisnya adalah T100, kemudian buat dasar C, dan lain-lain. Jadi ini, pertama bikin dulu potongan pertama, kemudian potong lagi, ini adalah A. Di mana A ini adalah pada saat konsolidasi selesai dan ini waktu selesainya. Kemudian setelah itu, pada bagian awal kurva yang berbentuk parabola, tentukan satu titik buat absis T1. Jadi ini, pada saat dia awal, ini ambil titik B sini. Kemudian perpanjang memotong A, kemudian tentukan titik lagi C, kemudian sampai ke koordinat D. Nah, saya nggak akan panjang lebar sini, nanti kalian akan melaksanakan di praktikum nanti untuk cara grafiknya. Nah, sekarang cara matematisnya sendiri sebenarnya ya bisa dibalik, tapi kan harus tahu juga ininya. Nah, kayak di situ. Sedangkan metode Taylor yang diplot adalah besar pemampatan, delta H, dan akar waktu atau akar T. Setiap beban menghasilkan satu kurva. Di situ. Nah, oke.
Ini cara metode Taylor. Nah, sekarang time factor tadi bagaimana? Jadi time factor tadi yang diambil tergantung derajat konsolidasi yang kita inginkan seberapa. Kalau kita mau selesai, kita ambil U-nya 90%. Kalau kita mau pengen tahu misalnya kapan selesainya 50%, ambil 50%. Jadi time factor tadi tergantung U. Nah, menghitungnya gimana? Jadi ada dua rumus. Kalau kita ngambil derajat konsolidasinya kurang sama dengan 60%, maka T time factor sama dengan pi per 4 U kuadrat. Sama dengan pi per 4 U persen per 100 kuadrat. Jadi misalnya tadi, saya mau tahu kalau dia selesai 50% kapan. Maka time faktornya adalah sama dengan pi per 4 dikali 50 per 100 kuadrat. Nah, itu di situ. Nah, kalau untuk lebih dari 60%, maka time faktornya besarnya adalah 1,781 min 0,933 log 100 min U kuadrat U persen. Misalnya tadi, saya pengen tahu dia kapan selesai. Artinya kita ambil U-nya 90. Maka time factor 90 adalah 1,781 min 0,933 log 100 min 90. Itu adalah harga T90. Setelah dapat itu, maka kita masukkan kembali ke rumus ini. Kembalikan ke sini. Jadi T kecil 90 sama dengan T besar 90 kali HDR kuadrat kali CV tadi, di mana CV diperoleh dari metode grafis yang di sini. Nah. Ini sama. Ini untuk di lapangan pun seperti itu. Jadi setelah dapat T ini kita alirkan ke rumus ini. T kecil sama dengan T besar HDR kuadrat per CV. Dimana ingat lagi HDR tadi adalah setengah H, setengah tebal tanah yang ditinjau. Kalau dia double drainage bisa ke atas bawah, tapi kalau dia cuma satu arah aja, HDR adalah H. Nah, derajat konsolidasi sendiri tadi kita tentukan. Kita pengen berapa. Itu bisa dihitung dengan rumus UZ sama dengan E1 min E per E1 min E2, di mana E lebih kecil dari di mana E2 lebih kecil dari E dan lebih kecil dari E1. Atau U sama dengan SC kali T per SC tak terhingga, yaitu SC pada saat T per SC pada saat tak terhingga. Nah, ini untuk pemampatan primer. Sedangkan pemampatan sekunder adalah SS, pemampatan sekunder adalah time dependent process yang terjadi pada kondisi tegangan efektif konstan dan tanpa perubahan tegangan air pori. Jadi kalau di lempung, kalau air di makropori sudah habis, air di mikropori keluar itu sekunder sudah. Dia konstan biasanya, kecil, tapi ada. Nah, makanya U-nya nggak mungkin sampai 100, karena yang paling 90 sisa 10% ini akan jalan terus dia. Rate of secondary settlement is controlled by the rate at which the soil skeleton itself yield. Kalau minggu kemarin kita sudah bicara besarnya SI dan besarnya SC, maka sekarang kita bicara besarnya SS, secondary settlement. SS dihitung dengan cara SS sama dengan C alpha per 1 plus EP H log T2 per TP. Dengan EP adalah angka pori saat terakhir pemampatan konsolidasi, U 100%. Jadi di kurva konsolidasi saat dia stop, E-nya berapa, itu EP. Dengan TP adalah waktu saat U 100% dan H adalah tebal lapisan pemampat dan CA adalah indeks pemampatan sekunder, di mana menentukan C alpha sama dengan delta E per log T2 min log T1. Ini ada caranya. Nah, jadi untuk pemampatan sekunder. Untuk lebih jelasnya nanti insya Allah minggu depan kita akan bicara contoh soal. Untuk minggu ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.